Cerita dibuka dengan memperlihatkan Bomyum, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai guru dan dia berasal dari keluarga Konglo. Ibunya adalah seorang artis yang sangat terkenal. Hari itu ia terbangun dengan tangan yang gemetaran karena ia baru saja bermimpi akan trauma masa lalunya. Bomyun pun berangkat ke sekolah tanpa ada semangat di wajahnya, tak ada ekspresi, wajahnya hanya datar. Karena ternyata dia memang sudah depresi sejak lama. Di tempat lain, ada guru-guru yang sedang menggosip tentang Bomyum yang orangnya selalu membawa negatif vibes. Bomyum tak pernah senyum, bajunya serba hitam semua, dan dia selalu apatis kepada semua orang. Kemudian diceritakan alasan kenapa Bomyun sampai seperti ini. Ternyata Bomyum dulu adalah orang yang jauh berbeda. Dia orangnya sangat ramah, gaul, berteman kepada siapa saja, dan selalu membawa positif vibes kepada lingkungannya. Tak heran jika Bomyum seperti itu, karena selain cantik, dia juga pintar. Tak hanya itu, dia juga dari keluarga yang kaya, sehingga semua orang terpukau pada Bomyun. Sampai ada suatu kejadian yang membuat Bomyun menjadi trauma. Dan karena kejadian itulah juga Bomyun yang bekerja di ibu kota sebagai guru, dia memilih untuk pindah ke desa terpencil sekolahnya yang sekarang semata-mata supaya tidak bertemu dengan orang-orang di masa lalunya. Dan di desa ini dia juga menjadi seperti orang yang pendiam. Dia juga menyembunyikan latar belakangnya dari keluarga yang kaya. 웃지 말기, 기쁘지 말기, 웃지 말기. 완전 극혐. 몇 개도 터나올까? 앞에선 윤리교사 노릇하더니 뒤에선 불륜하고 다녔던 거네. 증거가 있대잖아. 안 그랬으면 아라면 막 와서. Karena itulah guru-guru di desa ini mengira kalau Bomyum mungkin hanyalah mbak-mbak biasa yang pendiam dan tak punya banyak teman. Lalu ada siswa bernama Han Gyul, dia merupakan siswa terpintar di sekolah itu, bertanya kepada gurunya Pak Hong mengenai penghargaannya. Pak Hong menjawab kalau penghargaannya tak bisa diberikan kepada Han Gyul karena penghargaan ini berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Han Gyul memang berbakti, terbukti dengan disiplinnya dia, tetapi Han Gyul tak mempunyai orang tua. Karena itulah penghargaannya tak bisa diberikan. Kemudian saat kepala sekolah mengumpulkan semua guru di ruang guru untuk debriefing, tiba-tiba langit menjadi mendung, salju turun dan suasana menjadi mencekam. Mereka semua bisa merasakan adanya keberadaan yang mengerikan dari seseorang. Semua guru pun langsung melihat ke jendela siapa orang itu. Tiba-tiba ada seorang pria berotot dengan tato naga di tangannya yang berjalan di tengah salju hanya menggunakan kaos saja. Melihat itu, para guru pun langsung berteriak, "Ada gangster, semuanya sembunyi!" Para guru langsung mengunci ruangannya, tetapi pria itu datang dan langsung mendobrak dengan mudah pintunya. Bom yang melihat pria itu mengerikan, bertato dan kekar mulai bertanya-tanya, apa pekerjaannya? Apakah dia gangster, preman pasar, tukang leasing, atau debt collector? Pria itu bernama Jaegyu. Alasan dia ke sana, dia ingin menemui Pak Hong. Katanya keponakannya harus dicabut prestasinya karena tidak memiliki orang tua. Ternyata Jaegyu itu adalah pamannya Han Gyul, siswa berprestasi di sekolah itu. 대체 누구길래? 한결이 삼촌이 저분이셔? Pak Hong yang takut dipukuli, dia pun sembunyi di bawah meja. Akhirnya kepala sekolah, Pak Kim lah yang terpaksa untuk meladani Jaegyu. Jaegyu pun cerita di sana, Han Gyu memang dari kecil tak punya orang tua karena kedua orang tuanya meninggalkannya. Tetapi di sini Jaegyu sebagai pamannya sudah merasa sebagai orang tuanya Han Gyul karena dia dari kecil selalu mengurusnya. Lalu cerita pun flashback menceritakan bagaimana bisa Jaegyu menjadi pria sekokoh ini. Jadi dulu ketika Jaegyu SMA, kakaknya melahirkan seorang anak. Tetapi karena kakaknya tidak bertanggung jawab, dia meninggalkan anaknya di rumah. Bertepatan itu juga tak lama kemudian kedua orang tua dari Jaegyu meninggal dunia.
Sehingga di masa itu, Jaegyu sudah tak mempunyai siapa-siapa lagi dan dia tidak bisa meninggalkan keponakannya yang masih bayi itu sendirian. Karena itulah, dari SMA, dia sudah mengurus keponakannya. Jaegyu mengorbankan banyak hal, bahkan dia membawa keponakannya untuk ikut ke sekolah bersamanya. Tak hanya itu, Jaegyu juga bekerja keras supaya bisa membeli popok dan susu untuk keponakannya itu. Karena kejadian itulah, Jaegyu sudah menganggap keponakannya sebagai anaknya sendiri. Dia rela mengorbankan semua hal, bahkan Jaegyu sampai tak sempat untuk ngedate di umurnya yang sekarang karena harus mengurus keponakannya dari kecil sampai dia SMA. Itulah juga yang membuat Jaegyu menjadi pria tegar seperti sekarang. Karena dia tahu dia harus menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab untuk keponakannya. 꼭대를 놓게. 이 오늘까지 연락 안 되면 미안해. 야 미안하다. 미안하다. 죄송합니다. 집에 아봐 줄 사람이 없어. 시장이다 또 시장이다. 빨리 데리고 와가. 아니 너희 집에는 삼촌, 힘내세요, 삼촌. Kembali ke masa kini, Pak Kim yang ketakutan, dia pun langsung memerintahkan Bom Yun untuk membuatkan kopi untuk Jaegyu. Meski Jaegyu ini tampak garang, tetapi dia orang yang baik hati dan tidak enakan. Dia merasa merepotkan kalau harus seseorang yang membuatkannya kopi. Dia pun mendekati Bom Yun untuk menghentikannya. Namun, saat melihat wajahnya, Jaegyu langsung terpesona dengan kecantikannya Bom Yun. 내 먹을 건 내가 알아서 합니다. 미인. Akhirnya Jaegyu pun membuatkan kopi untuk dirinya sendiri. Tetapi Pak Kim tiba-tiba untuk menenangkan suasana mengajak Jaegyu sebat di luar bersama. Di sana Jaegyu langsung marah karena menurutnya di lingkungan sekolah itu tidak boleh sebat. Dia pun langsung memarahi Pak Kim. Melihat itu, Bom Yun pun mulai terpukau dengan sikapnya Jaegyu. Meski terlihat garang, tetapi Jaegyu ini orangnya seperti gentleman sekali. 먼지거리고 이거 씨. 깡패가 논리를 갖추면 저런 모습일까? Setelah Jaegyu pergi, Bom Yun yang biasanya pendiam tiba-tiba banyak tanya karena penasaran akan Jaegyu. Sebenarnya siapa dia? Guru-guru pun mulai cerita. Tiada yang tahu pekerjaannya Jaegyu itu apa, gangster atau mungkin pengangguran. Tetapi yang jelas Jaegyu melakukan banyak hal mengerikan. Mulai dari sweeping di pasar dengan banyak orang. Suatu malam pernah terlihat juga sedang menggali seperti mau menguburkan seorang mayat di sana. Bahkan di suatu malam pernah terlihat dia mengangkat mobilnya tetangga. Setelah mendengar itu semua, Bom Yun yang awalnya penasaran, sekarang dia menjadi ketakutan. Sepulang kerja, Bom mendapatkan pesan dari ayahnya yang meminta Bom untuk segera pulang karena keluarganya mencarinya. Ternyata selain kabur dari Seoul, Bom juga kabur dari orang tuanya, sehingga mereka tak tahu Bom di mana. Karena hal itulah ayahnya mencari Bom. Setibanya di rumah, kunci pintu Bom rusak. Dia bingung harus bagaimana karena dia tak punya teman dan tidak dekat dengan tetangga. Tiba-tiba Jaegyu datang dan langsung melompati pagar seakan-akan mau mencuri ke dalam rumahnya, membuat Bom ketakutan. Ternyata Jaegyu hanya ingin menolongnya. Setelah itu Jaegyu pun langsung berlari lagi pulang. 그 남자다. 이거 대집도 아니고 월세인데 부서지면 제가 다 물어주면. Saat di rumah, Jaegyu kepikiran kenapa Bom tidak mengenalinya. Ternyata dulu saat Bom masih di Seoul, mereka berdua pernah bertemu. Mungkin alasannya saat itu Bom sedang mabuk sehingga dia tak ingat siapa Jaegyu. Padahal Jaegyu lah yang menolong Bom saat itu. Esoknya Han Gyul mengajak makan seorang cewek bernama Sejin.
Tapi sialnya dia ditolak hari itu. Dari kejauhan, sahabat Hangul juga melihat kalau Hangul ditolak oleh Sejin. Karena kasihan, akhirnya teman-teman Hangul lah yang menemani Hangul untuk makan dan bertanya kenapa Hangul tadi ditolak oleh Sejin. Hangul cerita kalau alasannya Sejin memang tak mau makan bersama dengan Hangul. Ternyata meski Hangul sangat pintar di dunia akademik, tetapi kalau urusan cinta dia sangat tolol. Hangul ini sudah sejak lama memendam perasaan kepada temannya Sejin, tetapi dia tak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan perasaannya, bahkan perilakunya cenderung salah. Yang menyedihkan sekarang, Sejin malah membenci Hangul. Alasan Sejin sangat membenci Hangul karena semenjak masuk SMA, Sejin selalu peringkat 2 di kelasnya. Orang tua Sejin adalah seorang gubernur di kota itu, sehingga Sejin dituntut sangat keras untuk berprestasi dan ranking 1 di sekolahnya. Tetapi karena ada Hangul, itu membuat Sejin tak pernah bisa ranking 1. Lalu Bom sebagai wali kelas memberitahu para siswa kalau esok hari akan ada agenda bertemu dengan para wali murid. Sejin yang tertekan kalau orang tuanya tahu dia ranking 2 lagi, akhirnya mengusulkan bagaimana kalau orang tuanya tidak bisa ikut. Tentu Bom tidak memperbolehkannya, tapi Sejin keceplosan, Hangul saja boleh, orang tuanya tidak ada, masa aku nggak boleh? Sepulang sekolah, Sejin yang merasa bersalah karena tadi menyinggung kedua orang tuanya Hangul yang sudah tiada, dia pun mendatangi Hangul untuk berminta maaf. Tentu Hangul tak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia pun modus dengan memberikan nomornya kepada Sejin dan memberitahu kalau Sejin merasa marah ataupun ada masalah dengan Hangul, dia bisa langsung menghubunginya lewat telepon saja. Hari H bertemu wali murid pun tiba. Bom yang ketakutan karena harus bertemu dengan gangster pamannya Hangul, meminta Hangul untuk menemaninya bertemu dengan pamannya. Tapi Hangul tak mau. Jaegyu pun datang, tetapi saat ini dia membawa pot yang sangat besar, tentu membuat Bom bertanya, ada apa ini? Ternyata alasan Jaegyu membawa pot itu sebab tempo hari saat mendobrak masuk ke ruang guru, dia memecahkan pot. Karena hal itulah dia merasa harus menggantinya. Bom tentu ketakutan di sana, dia takut diculik ataupun takut salah omong. Sampai tiba-tiba Jaegyu mendekat, membuat Bom semakin panik. Bom tentu tetap menjaga wibawanya sebagai guru dengan sopan, tetapi Jaegyu yang memang mas-mas desa, dia pun bicara ngalor ngidul, tanya hal-hal privasi, membuat Bom lepas amarahnya. 나는 선재규야. 우리 앞으로 친하게 지내. 그러니까 여기 오마. 봄이 이름입니까? Di tempat lain diperlihatkan seorang pengacara kaya raya bernama Yijun. Hari itu bawahan Yijun memberitahu kalau mereka akhirnya telah menemukan alamat seseorang yang telah beberapa tahun ini Yijun cari-cari. Dan ternyata orang yang telah dicari-cari oleh Yijun itu adalah Jaegyu. Kata Yijun, dia ada dendam kepada Jaegyu yang belum dia tuntaskan beberapa tahun yang lalu. Karena hal itulah dia harus menemukan Jaegyu demi membalaskan dendamnya ini. Esok harinya, para murid protes karena pot tanaman yang dibawa oleh Jaegyu itu kebesaran dan menghalangi proses belajar mereka. Bom dan guru lainnya pun berusaha untuk memindahkan pot itu, tetapi ternyata potnya sangatlah berat. Kebetulan Jaegyu menjemput ponakannya dan dia pun langsung membantu mereka. Mereka semua terkaget saat melihat kalau Jaegyu bisa dengan mudahnya mengangkat pot itu. Karena pot itu tak bisa ditaruh sekolah, Jaegyu pun membawa pot itu untuk ditaruh di rumahnya Bom saja. Tentu di sana Bom ketakutan karena dia harus berdua saja dengan seorang gangster seperti Jaegyu. Tetapi secara tak sadar, Bom melongo terpukau dengan badan dari Jaegyu yang sangat seksi dan kekar. Setelah Jaegyu pergi, Bom secara tak sengaja mengangkat telepon ayahnya. Di situ Bom menangis karena dia rindu dengan ayahnya. Karena sebenarnya yang bermasalah dengan Bom itu hanyalah ibunya saja. Ayahnya sangat baik kepada Bom, tapi demi harus menghindari ibunya, Bom harus menghilang dari mereka berdua. Tak lama kemudian, Jaegyu balik lagi, kali ini untuk memberikan kopi dan kue. Dan di situ Jaegyu melihat Bom menangis. Dia pun bertanya, kenapa?
Tentu Bom menyembunyikan perasaannya, tetapi kebaikan yang dilakukan oleh Jae-gyu itu membuat Bom teringat oleh seorang pria. Dia merasa dia pernah bertemu dengan Jae-gyu sebelumnya, tapi entah di mana. 울었습니까? 할 때는 단계 최고입니다. 들어봤어, 이 목소리. 우울할 때는 단계 최고입니다. Esok harinya saat berangkat kerja, Bom melihat Jae-gyu keluar dari kantor polisi dan langsung disambut oleh banyak pria berbaju hitam. Bom pun semakin yakin kalau Jae-gyu pasti adalah gangster yang tidak punya kerjaan. Sore harinya, Bom membimbing eskul pecinta lingkungan. Tapi di situ para murid mengeluh karena mereka merasa bosan. Masa eskul pecinta lingkungan hanya belajar di kelas seperti ini saja. Kemudian Han-gyul pun menyarankan, bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan pembangkit listrik? Pamanku kerja di sana soalnya. Mendengar itu Bom tentu terkaget. Ternyata pamannya Han-gyul bukan hanya seorang gangster pengangguran. Tapi di sana Bom menolak saran itu. Karena pikirnya Jae-gyu itu seorang yang ugal-ugalan seperti gangster. Dia takut nantinya akan membawa pengaruh buruk untuk murid-muridnya. 삼촌이 일을 하셔? Sepulang sekolah, Jae-gyu langsung ke sekolah mendatangi Bom. Ternyata alasan kenapa Jae-gyu tahu semua kabar di sekolah itu karena teman-teman ponakannya itu dekat kepada Jae-gyu, sehingga mereka langsung melaporkan apapun jika ada masalah. Dan kali ini masalahnya, Bom tidak ingin untuk mengunjungi perusahaannya Jae-gyu sebagai tempat untuk observasi. Awalnya Bom berusaha menolak, tetapi Jae-gyu yang terus memaksa membuat Bom agak sedikit ketakutan dan tak bisa menghindarinya lagi. Bom pun akhirnya memberikan syarat. Dia mau setuju untuk observasi ke perusahaan tempat Jae-gyu bekerja, asalkan dia harus melakukan riset lebih dulu ke sana akhir pekan nanti. Di rumahnya, Sejin dimarahi oleh kedua orang tuanya karena terus-terusan mendapat peringkat 2. Tentu karena hal itu, Sejin menjadi sedih. Dia pun berencana untuk minggat saja dari rumah akhir pekan nanti. Akhir pekan pun tiba. Sesuai janjinya, Bom pun ikut bersama Jae-gyu untuk survei ke tempat kerjanya. Saat di perjalanan, Han-gyul mendapatkan pesan dari Sejin memberitahu kalau Sejin akan kabur dari desa ini dan semuanya karena Han-gyul. Tentu Han-gyul yang khawatir, dia pun langsung pergi sendirian ke terminal meninggalkan pamannya dan juga Bom. Saat berdua saja dengan Jae-gyu, Bom menjadi ketakutan karena dia takut diapa-apain oleh Jae-gyu. Bom pun meminta Jae-gyu untuk membawanya ke tempat ramai. Jae-gyu pun langsung pergi ke restoran yang paling ramai di desa itu. Bom memesan sup ayam karena ayahnya dulu sering memasakkannya sop ayam dan dia kangen akan masakan ayahnya. Saat makanannya datang, Jae-gyu seperti tak selera makan. Namun karena Jae-gyu tak enak diliatin terus oleh Bom, dia pun memakan ayam itu. Han-gyul sampai di terminal membuat Sejin bertanya-tanya kenapa Han-gyul berjuang sampai sekeras ini. Han-gyul pun bertanya, kenapa alasannya kau kabur? Sejin langsung bilang, ini semua karena Han-gyul. Jika Han-gyul tak ada di sini, maka dia bisa peringkat 1. Han-gyul pun bertanya, di mana Sejin akan menginap jika dia kabur. Sejin menjawab kalau dia sudah punya kenalan di sana. Seketika itu juga Han-gyul melihat Sejin sedang chatan dengan seorang lelaki dan bilang mau menginap di sana. Han-gyul yang khawatir kalau Sejin akan diapa-apain oleh pria itu akhirnya memutuskan untuk mengikuti Sejin pergi ke ibu kota. Kembali ke Jae-gyu setelah makan, Bom terkaget melihat Jae-gyu karena wajahnya bentol-bentol merah semua. Ternyata Jae-gyu alergi ayam, itulah alasannya awal tadi dia sangat ragu untuk memakan itu. Melihat tingkah konyol Jae-gyu itu, Bom tak bisa menahan tawanya. Dia pun tiba-tiba teringat kalau dia harus menjaga. Dia tak boleh tersenyum, tak boleh bahagia dan harus selalu murung. 웃어. 기쁘지 말기. 즐겁지 말기. Bom pun membantu mengoleskan salep ke memar-memar yang ada di wajahnya Jae-gyu. Jae-gyu yang memang sudah lama tak pernah disentuh wanita, saat itu Jae-gyu pun langsung menjadi tegang dan dia yang salting tiba-tiba berdiri dan mengangkat kursi. 이번 다시는 내 몸에 손대지 마이소.
Lalu Jaegyu ditelepon oleh Han-gyul yang memberitahu kalau dia harus ke ibu kota karena Sejin kabur ke sana bersama dengan seorang pria. Jaegyu pun bilang kalau dia harus menyusul Han-gyul ke ibu kota juga. Mendengar itu, Bom sebenarnya ingin ikut juga karena itu adalah siswanya yang kabur ke sana. Tetapi Bom terus-terusan mengingat traumanya ketika dia masih di Seoul. Dia takut kembali lagi ke Seoul. Lalu diceritakan salah satu alasan Bom meninggalkan ibu kota karena dulu sebagai guru dia terlalu baik dan ada salah satu wali murid yang menyalahkan kebaikan Bom itu mengiranya menyukainya. Wali murid itu pun bahkan sering mengirimkan pesan kepada Bom, tetapi Bom tak menanggapinya. Sampai suatu saat wali murid itu mengirim pesan yang tidak-tidak. Sialnya, pesan itu diketahui oleh istri wali murid itu yang langsung marah ke sekolah dan menampar Bom di sekolah. Berita itu viral yang membuat Bom dianggap sebagai pelakor dan dikucilkan oleh semua teman-temannya termasuk siswa-siswa di sana juga. Tapi bagaimanapun Bom harus menghadapinya demi siswanya yang sekarang. Karena hal itulah Jaegyu dan Bom pun langsung pergi ke ibu kota menyusul Han-gyul dan Sejin. Setibanya di Seoul, Sejin semakin kaget karena Han-gyul terus mengikutinya. Sejin pun marah kenapa Han-gyul terus mengikutinya kemanapun dia berada, bahkan sampai ke ibu kota. Tapi Han-gyul di sana malah mengajak Sejin untuk jalan-jalan. Karena kata Han-gyul, dia belum pernah ke ibu kota. Maka ini kesempatannya untuk jalan-jalan bersama. Sejin yang kasihan dengan cerita Han-gyul itu memutuskan untuk jalan-jalan bersamanya sampai malam hari. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sejin meninggalkan Han-gyul pergi ke stasiun. Di stasiun, Han-gyul bertemu dengan Jaegyu dan juga Bom yang sudah tiba di ibu kota. Di situ Han-gyul pun langsung cerita ke Jaegyu kalau dia khawatir kepada Sejin karena Sejin janjian dengan seorang pria. Bom pun akhirnya melihat Sejin dan benar saja saat itu Sejin bersama dengan Om-Om. Sialnya, keretanya saat itu akan berangkat dan Jaegyu terlambat. Tetapi di sana, Jaegyu menyuruh Bom untuk menunggunya di stasiun selanjutnya. Tentu Bom tak paham maksudnya. Ternyata Jaegyu berniat berlari dari stasiun yang ini ke stasiun selanjutnya. Mungkin karena sering ngejar penghutang leasing, Jaegyu pun berhasil sampai ke stasiun selanjutnya. Jaegyu pun langsung mendatangi pria itu berniat untuk menghajarnya, tetapi betapa terkagetnya dia, ternyata pria itu adalah Yijun. Kemudian diceritakan apa hubungan antara Yijun dengan Jaegyu ini. Jadi dulu mereka berdua adalah teman dekat ketika SMA. Yijun adalah siswa yang paling pintar di SMA-nya, sementara Jaegyu adalah siswa yang paling badung di SMA-nya. Suatu hari Yujin dipukuli oleh teman-temannya dan diambil uang jajannya. Tetapi tiba-tiba Jaegyu datang dan langsung memukuli para pembuli itu. Hari berikutnya di saat guru dan semua teman-teman dari Jaegyu itu memarahi Jaegyu karena keponakannya terus ramai di kelas. Saat itulah Yijun datang untuk menolong Jaegyu membantu menenangkan keponakannya. Semenjak kejadian itulah hubungan mereka berdua menjadi dekat. Bahkan ketika akan lulus SMA, Jaegyu bilang kalau dia tak mau kuliah, dia ingin kerja saja karena dia harus membiayai keponakannya. Tapi di situ Yijun yang memang dari keluarga kaya, dia pun bilang kalau dia akan membiayai biaya kehidupan dari keponakannya Jaegyu asalkan Jaegyu mau belajar dan tetap berkuliah. Tapi ada suatu momen yang membuat Yijun menjadi membenci Jaegyu karena ada kejadian yang membuat Yijun berpikir kalau Jaegyu telah mencuri uangnya. Selain itu, ada rumor kalau penyebab kematian ayahnya Jaegyu itu karena dibunuh oleh Jaegyu. Kembali ke masa sekarang, Yijun pun meluruskan kesalahpahaman ini dengan menjelaskan kalau Sejin sebenarnya adalah adiknya. Mengetahui itu, Jaegyu pun pulang bertiga dengan hati yang tenang. Tetapi di jalan, Han-gyul sudah kecapean. Mau tidak mau, Jaegyu pun harus membawa mereka bertiga menginap di hotel. Karena kamarnya habis, mereka bertiga terpaksa untuk menginap di satu kamar. Jaegyu dan Bom masuk berdua saja di kamar. Saat itu melihat ada Love di kasurnya membuat mereka menjadi panik.
Apalagi Jaegyu di sana. Dia pun menjadi sangat tegang karena hanya berdua dengan seorang wanita cantik. Tiba-tiba dia teringat nasihat Dokter Tirta dan langsung push up. 이 팔굽혀펴기는 왜 하는 걸까요? 이 운동은 습관. Lalu Jaegyu melihat ada seorang anak kecil yang tenggelam di kolam renang. Tanpa pikir panjang, Jaegyu pun langsung melompat menyelamatkan anak itu. Bom yang melihat itu membuat Bom kembali berpikir. Meskipun dari luar tampak garang, ternyata Jaegyu ini orang yang sangat baik. Esok harinya Buseo menggosip lagi menjelek-jelekan Jaegyu. Namun Bom yang sudah tahu kalau Jaegyu sebenarnya orang yang baik, di situ berusaha untuk membela Jaegyu, bilang kalau Jaegyu tak seperti yang dibicarakan orang-orang. Tapi di situ Buseo memberikan gosip yang sangat menggemparkan. Dia pernah melihat Jaegyu dengan seorang wanita dan membahas soal anak. Jangan-jangan selama ini Hangyul itu bukanlah keponakannya, melainkan anak dari hasil perselingkuhan. Gosip itu tentu langsung membuat semua guru dan juga Bom syok. Lalu suatu malam Bom melihat Jaegyu yang sedang menyelamatkan anjing yang terjebak di selokan. Di sini pun diceritakan rumor yang dilihat warga kalau Jaegyu itu sedang menggali malam-malam untuk mengubur mayat. Ternyata dia tak melakukannya untuk itu, melainkan untuk menyelamatkan anjing ini yang tempo hari terjebak juga. Karena anjing itu terluka, mereka berdua pun segera pergi ke klinik hewan untuk mengobati anjingnya. Di jalan, untuk menutupi luka anjingnya, Jaegyu membuka bajunya dan badannya Jaegyu itu membuat Bom dan Juster di sana melongo karena terlalu seksi. Dan saat melihat tubuhnya Jaegyu, Bom juga terkaget karena tubuhnya sangat banyak sekali bekas luka. Selain itu, tato di tangannya itu ternyata hanya sebuah kaos untuk menutupi luka. Bom pun bertanya tentang luka yang ada di tangannya Jaegyu itu, tetapi Jaegyu tak menjawabnya. Sepertinya ada trauma yang menjadi bekas lukanya itu yang membuat dia tak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. 상처가 늘 나쁜 건 아니니까 감출 필요 뭐 있어요? Di rumahnya, Yijun ditanyai oleh Sejin bagaimana ceritanya Yijun bisa mengenal Jaegyu dan juga wali kelasnya Bom. Yijun tentu tak menceritakan semuanya, tetapi dia hanya bilang kalau dia ada dendam dengan pamannya Hangyul. Kemudian diceritakan bagaimana Yijun bisa mengenal Bom. Jadi beberapa hari yang lalu Yujin diminta bertemu dengan ibunya Bom, yaitu Bu Nanhi. Bu Nanhi pun di sana cerita kepada Yijun kalau anaknya beberapa waktu ini sudah kabur dari rumah dan dia minta Yijun sebagai pengacaranya itu mencari anaknya. Alasan kenapa Yijun bisa dekat dengan Bu Nanhi juga karena sedari kecil Yijun itu mengidolai Bu Nanhi sebagai artis, dan sekarang saat dia menjadi pengacara dia juga sering untuk membantu Bu Nanhi. Setelah mengetahui kalau anaknya Bu Nanhi itu menghilang, dia langsung bersemangat dan bertekad untuk menemukan anaknya Bu Nanhi. Dan ini bukan tanpa alasan. Hal itu karena ketika pertama kali bertemu dengan Bom, Yujin langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama kepadanya. Beberapa hari kemudian, Bom dan Jaegyu ke klinik hewan untuk menjemput anjingnya. Dokternya pun bilang kalau anjing itu tak ada pemiliknya sehingga mereka berdua bisa mengadopsinya. Mereka berdua pun sepakat untuk menjadi orang tua baru untuk anjing ini dan dibawa ke rumahnya Bom. Setelahnya mereka makan. Penjualnya di situ mengira kalau mereka berdua adalah pasangan suami istri. Tentu Jaegyu yang kesenangan, dia pun membercandainya kalau istrinya itu sedang hamil sehingga dia harus makan makanan yang bergizi. Entah karena moodnya lagi senang atau apa, Bom tiba-tiba mengajak Jaegyu besok untuk keluar berdua saja minum-minum bersama. Tentu itu membuat Jaegyu bertanya-tanya karena biasanya Bom tak mau keluar berdua sendirian saja. 내일 저녁에 시간 돼요? 술 한잔 해요. 둘이요. 둘이 만나요. Esok harinya Jaegyu pun curhat ke sahabatnya Lee, cerita kalau wanita yang disukainya mengajaknya keluar. Ini artinya apa? Lee pun langsung bilang di sana, wah kau sungguh tolol sekali Jaegyu. Jelas-jelas kalau perempuan ini menyukaimu balik karena tak mungkin dia memintamu keluar berdua saja.
Jaegyu yang memang hanya tampangnya yang sangar tetapi dia tak tahu apa-apa soal wanita bertanya kepada Lee, bagaimana caranya aku tahu perasaan seorang wanita? Di sana Lee pun langsung memberikan nasihat, kau bisa mengetahui seorang wanita menyukaimu atau tidak itu dari sikapnya, apakah dia berubah, apakah dia lebih bahagia ketika bersamamu. Esok harinya Jaegyu pun ngedate dengan Bom dan saat melihat Bom tampilannya sangat berbeda sekarang. Dia memakai baju yang tidak hitam lagi, wajahnya lebih ceria dan bahagia. Itu membuat Jaegyu berpikir, apakah yang dikatakan oleh Lee itu benar kalau Bom mempunyai perasaan kepadaku? Jaegyu pun langsung menjadi tegang di sana dan dadanya bergetar-getar. 재규 씨. 아침에 커피를 무서 그러나 뭐 이렇게 껄렁거리면 듯한 그런 느낌. Saat makan, Bom tiba-tiba menyuapi Jaegyu yang membuat Jaegyu semakin nervous. Dan Jaegyu yang tolol malah bertanya, ini maksudnya apa sebenarnya Bom? Kenapa kau mengajakku keluar? Apakah kau ada seseorang yang mau dipukuli? Atau kau butuh seorang kuli? 라모 손 보고 싶은 사람이 못 박을 때 있습니까? 없는데요? 집 나를 거 있습니까? Bom pun mulai memuji-muji Jaegyu, menyebutnya sebagai pria yang baik dan perhatian. Itu membuat Jaegyu langsung teringat perkataan dari sahabatnya Lee. Kalau seorang wanita terus-terus memujimu, itu berarti dia menyukaimu. Di situ Jaegyu pun mulai salting, ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila. 별거 아닌 일에도 막 칭찬해주고. 내가 와 이러는지 좀에 알 것 같기도. 엄마, 내를 맞아요. Saat Jaegyu sudah kegeeran kalau Bom mempunyai perasaan yang sama kepadanya, tiba-tiba Bom memberitahu alasan yang sebenarnya. Dia ingin ngedate dengan Jaegyu hari ini karena dia teringat kalau Jaegyu lah yang menyelamatkannya dia tempo hari ketika dia di fase terendahnya dan akan bunuh diri di Seoul. Bom ingat kalau waktu itu dia sedang mabuk dan berniat untuk mengakhiri hidupnya, tetapi Jaegyu menyelamatkannya dan dia baru saja teringat akan hal itu. Bom pun menegaskan kalau dia hanya ingin membalas budi, tak lebih. Tentu fakta itu membuat Jaegyu langsung patah hati. Terlebih saat Jaegyu mulai menanyakan alasan kenapa Bom tempo hari berniat untuk mengakhiri hidupnya. Pertanyaan itu menurut Bom terlalu ofensif. Bom pun langsung marah. Jangan kau merasa dekat ya, kita bukan siapa-siapa Jaegyu. Bom langsung meninggalkan Jaegyu dan di situ Jaegyu sadar diri. Dia memang hanyalah gangster yang berandalan, urak-urakan. Tak mungkin seorang Bom yang cantik seperti itu menyukainya. Dia pun patah hati malam itu. Kemudian beralih ke Yijun yang sebelumnya pengacara di ibu kota. Dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya dan membuka kantor pengacara baru sendiri di kampungnya. Tentu ada beberapa alasan Yijun melakukan ini. Yang pertama karena adiknya Sejin meminta Yijun untuk pulang menemaninya dan membimbingnya karena Sejin sangat stres terus-terusan dituntut oleh kedua orang tuanya. Alasan yang kedua, dia ingin mendekati wanita yang disukainya, yaitu Bom. Jadi beberapa hari yang lalu Yujin telah dipanggil juga oleh kedua orang tuanya Bom dan di sana Yujin diceritakan alasan kenapa Bom memilih kabur dan menghilang dari Seoul. Ini semua karena isu perselingkuhan itu. Sebenarnya saat itu Bom ingin untuk melindungi image-nya dengan menggugat balik pria tersebut karena jelas di sini bukan Bom yang salah melainkan pria itu yang memang gatal. Namun ibunya Bom, Bu Nanhee, merasa kalau dia sebagai public figure itu akan mencoreng namanya. Lebih baik Bom melupakannya, tak usah mengkasuskannya. Karena dengan adanya isu ini dijadikan kasus, itu bisa membuat media-media semakin heboh. Tentu itu membuat Bom sangat marah karena ibunya lebih mementingkan citra dirinya dibanding kebenaran soal anaknya. Setelah mengetahui cerita itu, Yujin pun berpikir mungkin dengan dia mendekati Bom, dia bisa membantu Bom untuk menyelesaikan masalahnya sekaligus membawa Bom kembali ke Seoul untuk bertemu keluarganya lagi. Keesokan harinya Yujin pun datang ke rumahnya Bom, tetapi saat itu Bom sedang dikejar-kejar oleh tawon. Tanpa sengaja, Yujin yang berada di sana langsung menusuk tawon kepalanya. Bom pun langsung merawat Yujin, membawa ke dalam rumahnya. Di sana Yujin membawakan sebuah makanan.
Bom bertanya, makanan ini untuk apa? Yijun membalas, itu ucapan terima kasihnya karena Bom tempo hari telah susah-susah pergi ke Seoul untuk mengejar adiknya. Sebelum pergi, Yijun memberikan nomor teleponnya. Dia memberitahu kalau dia yakin setelah Bom memakan masakan yang telah dibawakan oleh Yijun ini, pasti Bom akan menghubunginya lagi. Setelah Yijun pergi, Bom pun memakan masakan yang telah dibawakan Yijun. Masakannya adalah sup ayam, dan ketika pertama kali Bom mencoba masakannya, dia langsung teringat memori akan ayahnya karena masakan itu rasanya sama persis seperti yang ayah Bom biasa masak. Bukan tanpa sebab masakan itu rasanya sama, karena ternyata sup ayam itu memang masakan dari ayahnya Bom sendiri. Ayahnya sengaja menitipkannya kepada Yijun untuk dimakan Bom. Setelah habis memakan sup ayamnya, Bom menangis, teringat kenangan akan ayahnya. Bom yang penasaran bagaimana Yijun bisa membuat masakan yang sama, dia pun tentunya langsung menelpon Yijun untuk mengajaknya bertemu. Kemudian Bom pun bertemu Yijun di sebuah kafe, dan entah mengapa saat pertama kali mereka berdua ngobrol, mereka terasa nyambung, mereka merasa satu frekuensi. Mereka membicarakan banyak sekali hal, mulai dari pengetahuan kopi mereka, pengetahuan pop culture, dan juga membahas hal-hal lainnya terkait apa yang ada di ibu kota. Mereka berdua pun di situ juga membahas kalau orang-orang di desa ini itu tak paham privasi. Seringkali mereka menanyakan sesuatu hal yang seharusnya tak patut untuk ditanyakan. Bom pun juga menghargai Yijun yang tak menanyakan hal privasi seperti orang-orang yang ditemuinya di desa ini yang selalu bertanya kenapa Bom memilih untuk pindah dari ibu kota ke desa. 오렌지 아이스크림. 제가 제일 좋아하는 카페인데. 그 집 시그니처. Dan ternyata dari tadi Jaegyu ada di sana untuk menguping pembicaraan mereka berdua. Dan Jaegyu yang melihat kalau mereka berdua sangat cocok, orangnya sama-sama cantik dan tampan, sama-sama dari ibu kota, sama-sama kaya juga, membuat Jaegyu merasa mereka mungkin ditakdirkan untuk bersama, bukan seperti Jaegyu yang hanya orang miskin, ugal-ugalan, dan tidak berguna. Malam harinya Jaegyu pun merenungi perkataan dari Bom tadi yang bilang kalau orang-orang desa seperti Jaegyu itu tak paham privasi, selalu bertanya melebihi apa yang seharusnya ditanyakan. Jaegyu pun di sana mulai berpikir apakah memang dia tak pantas untuk mencintai Bom, apakah dia tak pantas untuk bersama dengan orang secantik Bom. 서울 사람들이 말하는 그 선이라는 게 어디 있는 건지 누가 아버지는 촌스러워 갖고 그것까지 가갖고 여기를 와뒀고 못났다. 지금 제 내가 하는 생각이 최혜준 씨 입을 통해 간섭이 관심인 줄 알고 추궁을 시골 사람들 그러니까 남의 일에 간섭하지 마시고 우리 그런 사이 아닙니다. 질 좀 붙어 있었다고. 우리가 친구라. 보미 씨, 당신이 뭔데? 이제는 선생과 학부모로만. Aku sadar siapa diriku, namun bila ada sedikit ruang hati untuk ku singgahi, takkan pernah ku sakiti. Minggu berikutnya adalah pekan olahraga di sekolah mereka, dan mereka dibagi menjadi dua tim, di mana Hangyul masuk ke dalam tim putih sementara Sejin masuk ke dalam tim biru. Wali murid juga diperkenankan untuk ikut di sana, sehingga kakaknya Sejin ikut membela tim biru sementara Jaegyu itu ikut membela tim putih bersama dengan Hangyul. Kali ini Hangyul ingin lebih menunjukkan perasaannya kepada Sejin. Hangyul tahu kalau Sejin membenci Hangyul itu karena di bidang apapun Hangyul selalu peringkat satu. Karena hal itulah di pekan olahraga ini Hangyul akan sengaja menjadi nomor 2 demi untuk Sejin. Dan sebelum itu pun Hangyul mendatangi Sejin dan bilang kalau Sejin akan tahu bagaimana Hangyul mendukungnya ketika pertandingannya selesai nanti. 말렸다고? 말렸다. 너 사람 되게 헷갈리게 하는 어쩔 땐 도와주는 것 같고 어쩔 때 보면 나 연맥이는 것 같은데 중에 뭐야? Sebelumnya, Hangyul juga meminta pamannya Jaegyu untuk tidak membantu perlombaan nanti karena Hangyul tahu kalau pamannya membantu timnya pasti timnya akan menang karena pamannya sangat berotot dan berbakat di bidang olahraga.
Pertandingannya pun dimulai. Awalnya diadakan lomba lari estafet dan benar saja di lomba itu Han-gyul sengaja mengalah sehingga tim biru, timnya Sejin itu menang. 선수와의 간격을 좁혀가고 있습니다. Tetapi di babak selanjutnya Bom ternyata masuk ke dalam tim putih dan Bom pun di sana yang sangat ingin menang langsung meminta Jaegyu untuk turun juga. Jaegyu tentu bingung apakah dia harus melanggar perjanjiannya dengan ponakannya. Tapi ini soal perasaan, dia tidak boleh mengecewakan Bom kali ini. Karena hal itulah Jaegyu tiba-tiba ikut ke dalam tim dan benar saja di akhir 2 babak Jaegyu berhasil memenangkan tim putih. Di rumah, Han-gyul yang sedih memarahi pamannya karena pamannya melanggar perjanjiannya. Di sana pamannya pun juga bertanya, Han-gyul tak pernah mau kalah dalam kompetisi. Kenapa? Dalam kompetisi ini Han-gyul meminta untuk kalah. Mereka pun menjawab bersama-sama kalau mereka melakukan itu karena mereka ingin melihat wanita yang mereka cintai itu tersenyum. Momennya pun menjadi awkward karena Han-gyul baru tahu kalau pamannya mencintai gurunya dan pamannya juga baru tahu kalau Han-gyul mencintai saingannya yaitu Sejin. Keesokan harinya, Yijun mendatangi Jaegyu untuk membahas tentang masa lalu. Tapi Jaegyu sangat trauma dan tak ingin untuk membahas masalah itu lagi. Tentu di sana Yijun sangat marah. Karena satu-satunya teman yang Yijun miliki itu adalah Jaegyu. Dan fakta kalau Jaegyu telah mencuri uang yang telah dia berikan. Selain itu ada rumor kalau Jaegyu itu membunuh ayahnya sendiri. Itu membuat Yijun merasa dihianati. Tapi Jaegyu tak membalas banyak. Dia hanya menjawab jika memang Yijun percaya mereka adalah teman, seharusnya Yijun tak mempercayai rumor tersebut. Lalu Bom menelpon Yijun, mengajak Yijun untuk ngopi di depannya Jaegyu yang membuat Jaegyu cemburu. Mereka berdua pun bertemu dan ternyata tak ada alasan lebih untuk Bom. Dia ngopi dengan Yijun karena Bom ingin menawarkan Yijun apakah Yijun mau datang ke sekolahnya untuk mengajarkan profesi menjadi pengacara. Karena di desa ini tak banyak profesi keren seperti Yijun. Tentu mendengar tawaran itu Yijun dengan senang hati untuk datang ke sekolahnya. Keesokan harinya Jaegyu ditemui oleh seorang wanita dan ternyata wanita itu adalah ibunya Han-gyul, kakak dari Jaegyu. Di situ Jaegyu pun bertanya, setelah selama ini menghilang dan tidak bertanggung jawab kepada ponakannya itu, kenapa kau kembali? Dan yang semakin memuakkan alasannya ternyata kakak Jaegyu, Yesuk, hanya menginginkan tanda tangannya Jaegyu supaya rumah tua orang tua mereka bisa dijual. Di luar, guru-guru dan juga Bom sedang menggosip melihat Jaegyu yang bersama dengan kakaknya itu menganggapnya kalau itu adalah selingkuhannya Jaegyu. Bom yang melihat itu dia merasa cemburu. Ternyata Bom merasa nyaman bersama dengan Jaegyu dan dia tak sadar kalau dia sudah mulai memiliki perasaan kepada Jaegyu. Setibanya di rumah, Bom pun memikirkan cara bagaimana untuk memenangkan hatinya Jaegyu lagi. Dia sudah bosan terus-terusan memakai baju hitam dan murung. Esok hari dia harus merubah penampilannya agar Jaegyu tahu kalau Bom adalah ratu sejatinya. Keesokan harinya benar saja Bom tampil berbeda. Dia memakai baju putih yang sangat indah dan di hari itu Bom terlihat sangat cantik. Semua murid pun juga terpukau dengan kecantikan Bom hari itu. Sampai Jaegyu datang untuk mengantarkan Han-gyul dan di sana dia melihat siapa sesosok bidadari itu. Jaegyu pun mendekati kerumunan itu dan ternyata bidadari itu adalah Bom. Dia melihat Bom sangat cantik bersinar hari itu. Seketika itu juga detak jantungnya berhenti. Dia tak bisa berkata apa-apa dan pikirannya sangatlah kacau. Saking saltingnya Jaegyu melihat kecantikan itu, dia pun langsung berlari menuju sawah dan macul di sana. Setelah macul seharian, malam harinya Jaegyu berpapasan lagi dengan Bom dan saat itu dia langsung menutupi matanya, takut pikirannya kemana-mana dan langsung lari. Keesokan harinya Jaegyu berusaha mengejar seorang pria yang berusaha masuk ke rumahnya Bom, mengiranya sebagai pencuri.
Tapi ternyata pria itu hanyalah tukang kunci yang memperbaiki kunci pagarnya bom. Tetapi pria itu sudah dipukuli oleh Jae-gyu yang membuat malam itu Jae-gyu harus ditahan di penjara. Jae-gyu akan dilepaskan dari penjara asalkan ada kesepakatan perdamaian dari kurir kunci yang telah dipukuli oleh Jae-gyu itu. Keesokan harinya polisi pun memberitahu kalau Jae-gyu sudah dilepaskan, membuat Jae-gyu bertanya-tanya bagaimana bisa tukang kunci itu mau memaafkannya padahal dia belum meminta maaf secara langsung. Karena hal itulah Jae-gyu pun langsung mendatangi tukang kuncinya. Tukang kunci itu pun cerita alasan dia mau menandatangani kesepakatan perdamaian itu karena ada seorang wanita yang sujud kepadanya dan meminta Jae-gyu untuk dimaafkan. Selain itu wanita itu juga membeli semua kunci miliknya. Setelah mendengar cerita itu, Jae-gyu tahu kalau itu adalah bom. Dia pun langsung berusaha mencari bom. Di situ Jae-gyu pun langsung bertanya, sebenarnya apa maksudmu bom? Kenapa di depanku kau selalu berusaha tampak dingin dan acuh, tetapi di belakang kau sebegitu pedulinya? Kenapa kau sampai bersujud dan harus meminta maaf kepada seseorang yang tidak bersalah kepadamu? Tiba-tiba bom pun menangis di sana. Jae-gyu pun lanjut berkata, aku minta maaf bom, aku memang pria tolol, jamet, dan tak tahu batasan. Tapi satu yang ku tahu dari awal, aku sudah menyukaimu. Sebenarnya dari beberapa waktu lalu, Bom sudah menyukai Jae-gyu karena sikap baiknya. Tetapi dia takut akan traumanya di masa lalu mengenai isu perselingkuhan dengan wali murid. Dia takut kalau ini terjadi lagi kepada Jae-gyu. Meski dia tahu ini bukan hal yang salah, tetapi dia tak mau mengulanginya lagi. Namun, Bom tak bisa membohongi perasaannya lagi saat itu. Dia pun langsung jujur, ya aku menyukaimu dan aku cemburu melihatmu dengan wanita lain tempo hari. Jae-gyu yang mengetahui kalau Bom mempunyai rasa yang sama kepadanya langsung mencium Bom saat itu. 누가 무릎까지 꿇습니까? 내 없는 데선 그렇게까지 하면서 진짜 와 이러는 건데요. 봤는데 주말에 딴 여자 만났잖아. 예쁘고 또 예쁘고. 보미 씨 말이 다 맞습니다. 미안합니다. 지성이고 교양이고 품이고 인내심이고 싹 다 바닥에 덩치값도 못하는 놈이고 못 기다려서 Setelah mereka tahu kalau mereka berdua mempunyai perasaan yang sama, Jae-gyu langsung menjelaskan kalau wanita tempo hari bukanlah selingkuhannya, melainkan adalah kakaknya. Bom juga menjelaskan kalau dia tak bisa pacaran dengan wali murid. Tapi Jae-gyu di sana meyakinkan kalau dia mau menunggu 2 tahun lagi setelah Han-gyul lulus dan dia tak menjadi wali murid lagi. Semuanya demi Bom agar isu perselingkuhan dan isu-isu negatif yang lainnya itu tidak terjadi lagi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menjaga kerahasiaan hubungan mereka sampai 2 tahun lagi setelah Han-gyul lulus. Keesokan harinya sesuai janji, Ji-jun menjadi pembicara di sekolahnya Bom. Dan di situ Ji-jun bercerita tentang profesinya menjadi pengacara. Dan ceritanya itu menginspirasi karena dia tampil sangat keren dengan menggunakan jas sehingga semua murid dan guru-guru memuji Ji-jun. Di rumah, Han-gyul pun cerita kepada Jae-gyu kalau tadi Ji-jun itu bercerita tentang menjadi seorang pengacara dan dia tampil sangat keren di sekolah mereka. Karena hal itulah Han-gyul memanas-manasi Jae-gyu supaya ketika murid-murid nanti berkunjung di tempat kerjanya Jae-gyu harus tampil sangat maksimal. Kalau bisa menggunakan jas juga supaya dia tidak kalah saing dengan Ji-jun. Hari kunjungan para murid dan juga Bom ke tempat kerjanya Jae-gyu akhirnya tiba dan tentu saja karena Jae-gyu tak ingin kalah saing dengan Ji-jun, dia ingin membuat Bom terpukau. Hari itu dia sudah merencanakan semua rencananya supaya menjadi tampil sangat keren. Di awal penyambutan, Jae-gyu sengaja berdiri di atas kincir dan di sana dia melompat layaknya seperti Tom Cruise membuat semua para murid dan juga Bom terpukau dengan kekerenan dari Jae-gyu itu.
팩트 좀 날리자면 Setelahnya Jaegyu menjelaskan tentang pekerjaannya, mereka berkeliling-keliling di perusahaannya itu dan di sana Jaegyu tak tampil seperti biasanya yang tolol dan ugal-ugalan. Di situ dia mencoba untuk berwibawa supaya bom itu terpukau dengannya. Tapi di situ bom yang tak ingin para siswanya tahu kalau dia mempunyai rasa kepada Jaegyu bersikap dingin membuat Jaegyu bertanya-tanya apakah dia belum cukup keren hari ini. Bom pun di situ bahkan mengelak kalau dia tak ingin bertemu Jaegyu lagi. Dia ingin bertemu dengan CEO perusahaan ini karena dia ingin bertanya banyak hal. Lebih baik bertanya ke pimpinannya daripada kepada Jaegyu. Mereka pun akhirnya dibawa ke ruangan untuk menemui CEO dari perusahaan tersebut. Sampailah tiba di ruangan direktur, ada seorang pria berjas. Dan ketika bom melihat wajahnya, mereka semua sangat terkaget karena pria itu adalah Jaegyu. 사장이셔? JQ 에너지 대표 선재. Ternyata selama ini Jaegyu adalah CEO yang menyamar sebagai gangster dan di situ semuanya pun langsung terpukau, tak menyangka kalau selama ini pamannya Hangyul itu adalah seorang CEO yang sangat keren. Kemudian mereka istirahat makan siang. Di sana Hangyul mencoba untuk modus lagi dan PDKT kepada Sejin. Hangyul pun sengaja memasakkan daging wagyu untuk diberikan kepada Sejin. Tapi menyedihkannya di sana Sejin menolak daging itu karena katanya dia lagi diet. Daging itu pun akhirnya dimakan oleh sahabat-sahabatnya Hangyul. Malam harinya Sejin cerita kepada kakaknya dan bertanya maksud yang dilakukan oleh Hangyul tadi. Di situ Yejun pun langsung menjelaskan jika seorang pria rela memasakkan daging yang spesial itu diberikan kepada wanita, itu artinya pria itu menyukai wanita yang diberikannya. Meski sudah merasa kalau Hangyul mungkin menyukainya, tapi di sana Sejin masih bimbang karena dia membenci Hangyul yang terus-terusan mengalahkannya dalam hal peringkat. Kemudian suatu malam Hangyul ditemui oleh seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya. Tetapi di sana Hangyul tak percaya karena pamannya selalu berkata kedua orang tua dari Hangyul itu sudah lama meninggal. Dia pun langsung mengkonfrontasi pamannya, bertanya sebenarnya mana yang nyata. Di sana Jaegyu sudah tak bisa berbohong lagi. Dia mengaku kalau selama ini dia berbohong. Ibu dari Hangyul itu sebenarnya masih hidup. Tentu di sana Hangyul tak bisa menerima realita itu dan marah kepada pamannya karena telah menyembunyikan fakta ini. Hangyul yang marah langsung meninggalkan pamannya tanpa mendengar penjelasan pamannya. Alasan dia melakukan ini karena dia tak ingin Hangyul sakit hati karena ibunya dulu yang telah membuangnya. 삼촌이 다 설명할 테니까 흥분 가라. 살아있냐고! Minggu selanjutnya saat libur, Hangyul pergi ke ibu kota sendirian untuk menemui ibunya dan mereka berdua pun akhirnya bertemu. Di situ Hangyul sangat senang, akhirnya dia bisa bertemu dengan wanita yang selama ini selalu ingin dia temui. Ibu Hangyul pun di sana sangat baik. Dia bilang meskipun sekarang dia punya keluarga yang baru, tetapi dia masih menganggap Hangyul sebagai anaknya. Dan jika Hangyul ingin main-main lagi dan bertemu dengan ibunya dengan senang hati akan menyambut Hangyul. Hari itu Hangyul pun pulang dengan perasaan yang bahagia. Tetapi sebelum pergi, dia meminta nomor kepada ibunya. Disitulah Hangyul secara tak sengaja mendengar percakapan antara ibunya dengan pamannya Jaegyu. Ternyata ibunya memang selama ini tak ingin menemui Hangyul karena dia takut kalau keluarganya itu akan marah. Dan alasan kenapa hari ini dia mau bertemu dengan Hangyul dan mengatakan semua hal-hal baik kepadanya itu hanya karena disuruh oleh Jaegyu. Karena jika tidak, Jaegyu tak mau menjual rumah orang tua mereka. Ternyata ini hanyalah keinginan tersembunyi dari ibunya Hangyul. Ibunya Hangyul tak pernah benar-benar menginginkan Hangyul. Dan tentu ini membuat Hangyul sangat marah. 시키는 대로 했어. 너도 내 가족이라고. 언제든지 내가 놓고 간 게 아니라 네가 안 보여준 거라고 했고. 네가 한결이 버리고 갔단 말은 입 밖으로 꺼내지도 말고 지금까지 한결이한테 못한 거 우리가 찾아가면 조상이 너도 웃어주고 무조건 내 핑계 대야 한다. 혹시나 한결이가 물어보면 1mm라도 다치게 했으면 내가 가만 안 둔다.
Karena sedih, Han-gyul langsung menghubungi Sejin, memberitahunya kalau dia membutuhkannya. Sejin yang merasa hutang budi kalau dulu Han-gyul pernah menemaninya di ibu kota langsung meminta kakaknya mengantarkannya ke ibu kota juga karena Han-gyul sekarang membutuhkan dia. Sejin pun tiba di sana membuat Han-gyul terkaget karena Sejin sampai mau berjuang seperti ini dan tentunya hatinya sudah mulai baikan karena adanya Sejin. Mereka pun berbincang sampai malam. Han-gyul mengeluh kenapa orang tuanya membenci dirinya dan tak menginginkannya. Sejin pun menenangkan Han-gyul dengan berkata kalau yang tidak menyukai Han-gyul itu hanya satu orang saja. Faktanya semua wanita yang ada di sekolah itu menyukai Han-gyul. Di sana pun Han-gyul langsung menyatakan perasaannya dan tak diduga Sejin ternyata juga mempunyai rasa yang sama kepada Han-gyul. Mereka pun resmi berpacaran malam itu. 직감적으로 느꼈다. 최악이야를 넌 세상 모두한테 사랑받는 사람이잖아. 그럼 또 누가 널 싫어하냐? 나? 진짜 안 보이네? 매우 안 보여? 왜 안 보여? 내가 진짜 숙박도 진짜하려고 여기까지 온 거 같아? 그 말은 내가 싫지 않다, 좋아한다. 최악의 하루를 이걸로 만들었어. 나 지금 이 사람들한테 고백받은 거야? Han-gyul pun pulang lagi ke pamannya, cerita kalau sekarang dia sudah pacaran dengan Sejin dan dia berterima kasih kepada pamannya karena selama ini telah menjaganya. Suatu malam, Bom dan Jae-gyu yang semakin dekat, mereka pun mulai cerita tentang trauma mereka masing-masing. Di sana, Bom akhirnya jujur alasan dia meninggalkan ibu kota karena ada isu perselingkuhan. Tetapi nyatanya dia tidak melakukan perselingkuhan itu, dia hanya difitnah. Setelah menceritakan traumanya, Bom pun bertanya tentang rumor yang telah disebutkan oleh warga-warga dan Ji-jun juga terkait Jae-gyu yang telah membunuh ayahnya ketika dia SMA yang lalu. Pertanyaan itu langsung membuat Jae-gyu menangis, memegang lukanya, dan dia bercerita tentang masa lalu itu. Dia masih menyalahkan dirinya sampai sekarang dan dia menganggap kalau dia yang memang telah membunuh ayahnya sendiri. Cerita yang sebenarnya, ayah Jae-gyu ini adalah seorang mabuk, miskin, dan juga suka KDART. Itulah juga yang menyebabkan ibunya Jae-gyu meninggal dunia. Dan alasan itulah juga yang menyebabkan kakak Jae-gyu dulu tak betah di rumah karena terus dipukuli sehingga meninggalkan Jae-gyu dengan Han-gyul sendirian di rumahnya. Suatu hari rumah mereka terbakar dan di situ Jae-gyu memiliki pilihan untuk menyelamatkan ayahnya ataupun Han-gyul. Malam itu Jae-gyu memilih untuk meninggalkan ayahnya. Salah satunya, dia sudah tidak kuat lagi melihat ayahnya terus-terusan menyiksa, bahkan memukuli dirinya dan juga Han-gyul. 방진나무 새끼가 어딨어? 그만 좀 하이소 아버지. 소리나 가 언나 아팠다. 한결이 앞에서 담배 좀 피지 마라. 어? 부탁하는데. 한결아. Beberapa hari kemudian, setelah menceritakan itu semua ke Bom, sekarang perasaan Jae-gyu sudah lebih lega dan dia sudah sedikit berdamai dengan masa lalunya itu. Sekarang dia tak memakai tato lagi dan di situ Bom mencium luka dari Jae-gyu, pertanda kalau Jae-gyu sudah mulai berdamai dengan traumanya itu. Minggu berikutnya ada seorang reporter yang mendatangi desa tersebut dan berusaha untuk mencari informasi perselingkuhan skandal yang dialami oleh Bom. Bom yang merasa kalau selama ini dia terus sembunyi, sepertinya sekarang waktunya untuk menghadapi masalah ini dan menyelesaikan semuanya. Dia pun memutuskan untuk kembali lagi ke Seoul untuk menyelesaikan masalah isu perselingkuhannya ini. Tak lama artikel mengenai isu skandal tersebut pun tersebar di media dan Jae-gyu langsung mendatangi kantor media itu. Tak hanya itu, Ji-jun di sana juga datang untuk memediasi, berusaha agar artikelnya tidak keluar lagi dan tersebar isu kemana-mana. Setelah di kantor itu, mereka pun pulang bersama berdua. Ji-jun pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jae-gyu di sana. Alasan dia dulu kecewa kepada Jae-gyu bukan karena rumor Jae-gyu membunuh
ayahnya ataupun mencuri uangnya, karena memang uang itu sudah dipergunakan Ji-jun untuk Jae-gyu untuk membantunya. Tetapi yang membuatnya kecewa adalah Jae-gyu tak pernah kembali lagi dan menjelaskan semuanya. Karena itulah Ji-jun merasa kehilangan sahabat. Tapi Jae-gyu mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Dia memilih menghindar karena dia mendengar kalau kedua orang tua Ji-jun itu melarangnya bermain lagi bersama dengan Jae-gyu, karena Jae-gyu hanyalah seorang berandalan, tidak punya orang tua, miskin, bodoh, dan ini semua membawa pengaruh buruk untuk Ji-jun. 나한텐 유일한 친구였어. 이 배신은 내가 아니고 네가 했지. 내는 네 찾아갔다. 불난 집에서 뛰쳐나오는데 친구 그런 거 아니니까. 그럼요. 학교 생활 편하게 하려면 그런 애들부터 편 만들어야 되거든. 너한테도 내가 친구였다는 거잖아. Setelah mengetahui cerita itu, mereka berdua pun berbaikan lagi, dan di sana Ji-jun sudah mengikhlaskan Bom untuk bersama dengan Jae-gyu karena dia tahu Jae-gyu adalah pria yang baik. 1 tahun berlalu, Bom sudah memberanikan dirinya untuk menggugat balik isu perselingkuhan itu, di mana pengacaranya adalah Ji-jun. Dan suatu hari, Ji-jun memberikan putusannya kepada Bom yang menyatakan kalau Bom bebas dari segala tuduhan perselingkuhan itu. Sekarang dia sudah bisa tenang. Sementara itu, Sejin dan Han-gyul sekarang sudah lulus dan mereka berkuliah di universitas yang sama. Bom pun langsung mendatangi Jae-gyu dan sekarang Han-gyul sudah lulus. Sesuai janjinya, ketika mereka tidak ada hubungan lagi sebagai guru dan orang tua murid, mereka bebas untuk melakukan hubungan mereka. Jae-gyu pun di sana langsung melamar Bom, memberikannya cincin dan Bom menerimanya. Mereka pun akhirnya bersama. Itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya. 맨날 첫날 이거 주머니에 넣고 다닌다고 예스!